Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Khanti paramang tapo titikha nibbhanang paramang wadanti buddha. Nahi pabajito parupaghati samano hoti parang wiheta yanto. Sabha papasa akaranang kusalasu pasampadha sacita pariyo dapanang etang buddha naksasanang anupawado anupaghato patimokhe cak sangwaro matanyuta cak bhatasming pantan cak sayana sanang adicitte cak ayogo etang buddha naksasananti. Para ibu, bapak sekalian, dan saudara-saudara yang berbahagia, hari ini adalah purnama di bulan Magha yang biasanya bersamaan dengan bulan Februari atau awal Maret. Lebih dari 2600 tahun yang lalu, pada saat purnama di bulan Magha ini, terjadi peristiwa penting pada kehidupan Guru Agung kita, Buddha Gotama. Kita mengenal dengan Hari Raya Magha atau Magha Puja. Hari Raya Magha mempunyai 4 keistimewaan, yaitu pada saat purnama di bulan Magha itulah, pada waktu Guru Agung kita Buddha Gotama bersemayam di Weluwana Arama di kota Magadha, di kota Rajagaha, ibu kota kerajaan Magadha. 1250 biku datang serentak untuk bertemu dengan Guru Agung. Ke 1250 biku ini datang serentak tanpa saling berjanji sebelumnya dan tidak diundang sebelumnya. Ke 1250 biku ini kesemuanya telah bebas dari penderitaan, kesemuanya telah mencapai tingkat kesucian akhir, yaitu arahat. Pada saat itulah, pada peristiwa penting itulah, Guru Agung kita memberikan khotbah yang tidak panjang, yang sekarang kita kenal dengan nama Owada Patimokkha. Memang para ibu, para bapak dan saudara-saudara semuanya, khotbah ini tidak panjang, bukan uraian filosofis, karena Guru Agung kita menyampaikan khotbah ini untuk mereka-mereka yang semuanya telah mencapai kesucian. Mereka semua telah merealisir Dhamma. Khotbah yang pendek ini sangat
dikenal karena khotbah yang pendek ini sering disebut sebagai ekstrak atau inti dari seluruh ajaran Guru Agung kita. Baik tujuan ajaran Guru Agung kita dan juga jalan untuk mencapai tujuan itu. Apakah yang menjadi tujuan ajaran Guru Agung? Yang menjadi tujuan ajaran Guru Agung tidak lain adalah kebahagiaan. Kebahagiaan itulah yang menjadi obsesi, yang menjadi tujuan juga seluruh umat manusia. Ibu, bapak, dan saudara. Tetapi Guru Agung kita menegaskan di dalam khotbah yang pendek itu bahwa kebahagiaan yang tertinggi Paramang Sukang tidak lain adalah kebahagiaan berhentinya penderitaan. Paramang Sukang itu adalah kebebasan dari penderitaan. Selama penderitaan belum habis, selama penderitaan belum diselesaikan, maka kebahagiaan itu bukanlah kebahagiaan yang tertinggi. Paramang Sukang, kebahagiaan yang tertinggi hanyalah pada saat penderitaan itu, duka itu berakhir. Ibu, bapak, dan saudara, saya akan menguraikan secara garis besar bait yang kedua dari khotbah pendek Guru Agung kita yang sudah saya ulangi pada awal uraian atau khotbah Dhamma ini. Yang menjadi inti yang paling penting adalah bagaimana mencapai kebahagiaan yang tertinggi itu. Bagaimana mengakhiri penderitaan. Mengakhiri penderitaan haruslah berhenti dari semua perbuatan yang buruk. Mengapa demikian? Karena perbuatan yang buruk, kejahatan, menjadi sebab penderitaan. Mengendalikan diri, ucapan dan perbuatan adalah cara untuk menghentikan perbuatan yang buruk. Saya harus menambahkan ibu bapak dan saudara, pada masa sekarang tidak hanya mengendalikan ucapan, tidak hanya mengendalikan perbuatan, tetapi juga mengendalikan komentar dalam bentuk tulisan yang sering diunggah di medsos. Berhati-hatilah menulis, pikirkan dengan baik-baik, jangan sampai tulisan itu menimbulkan masalah bagi orang banyak. Apalagi kalau tulisan itu muncul dari pikiran, dari niat yang tidak dikontrol, dari pikiran, dari niat yang tidak diperiksa sebelumnya, sehingga tulisan itu menjadi tulisan yang buruk dan merugikan orang lain, membuat masalah pada masyarakat. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, paling tidak, kalau kita seandainya sulit melakukan hal-hal kebaikan, perilaku-perilaku baik yang lain, paling tidak berhenti melakukan perilaku-perilaku yang buruk. Jangan berbuat buruk adalah langkah awal untuk membebaskan, untuk terbebasnya semua makhluk dari penderitaan.
Selanjutnya, Guru Agung kita menjelaskan, menganjurkan, banyaklah berbuat kebaikan. Memang ibu, bapak, dan saudara tidak berbuat yang buruk, berhenti berbuat jahat, sudah termasuk kebaikan. Namun ada kebaikan yang lain yang selayaknya kita lakukan. Antara lain peduli kepada mereka yang menderita, memberikan pertolongan, memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan pertolongan, memerlukan bantuan. Bermeditasi untuk membuat pikiran menjadi tenang. Karena pikiran yang tidak tenang, pikiran yang keruh, pikiran yang penuh ketegangan menjadi sumber penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, meskipun demikian, Guru Agung tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk meminta. Saya pun ingin menganjurkan meminta kepada ibu, bapak, dan saudara. Kalau memang tidak sangat-sangat perlu, janganlah meminta. Guru Agung kita tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk meminta. Tetapi Guru Agung kita berkali-kali menganjurkan, memberilah, berdanalah, berdanalah. Dalam bahasa Pali disebutkan dadea puriso danang. Hendaknya setiap orang memberi. Ibu, bapak, dan saudara, kalau seseorang sering meminta, suka meminta, senang meminta, maka perilaku itu akan menjadi habit. Perilaku meminta itu akan menjadi kebiasaan yang sangat melemahkan mental kita. Perilaku meminta itu bukan merupakan akhlak atau moral yang baik. Dalam keadaan yang sulit seperti pandemi COVID-19 yang belum berakhir, bencana-bencana alam dan lain-lain, berusahalah untuk bertahan, tidak meminta. Memang kalau ada saudara-saudara lain memberikan bantuan, kita harus menerima dengan senang hati. Tetapi tidaklah bijaksana bagi kita, tidaklah bijaksana bagi Anda sekalian untuk meminta. Memberikan penjelasan, memberitahu kepada mereka hal-hal yang menyulitkan kita, hal-hal yang sangat membuat kesengsaraan bagi banyak orang, memang bisa dilakukan, tetapi tidak disertai dengan meminta. Janganlah meminta. Sekali lagi, janganlah meminta. Syukur dalam keadaan yang sulit sekalipun, Anda sekalian masih ingin memberi. Memberi kepedulian kepada yang lain. Dan memberi itu bukanlah harus berupa materi. Anda sekalian, kita semua bisa memberikan perhatian, memberikan semangat, memberikan nasihat. Tentu kalau memungkinkan memberikan bantuan dalam bentuk materi, apakah makanan, pakaian, kendaraan, obat-obatan, dan lain-lain. Para biku adalah mereka-mereka, kami hidup meninggalkan keduniawian. Tetapi para biku tidak boleh menurut peraturan, tidak boleh meminta kepada siapapun,
kecuali kepada mereka yang sudah memberikan kesediaan, yang sudah menawarkan kesediaan kalau para biku mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Kalau mereka belum memberikan kesediaan, para biku pun tidak boleh meminta. Ibu, bapak, dan saudara, janganlah membiasakan untuk meminta. Meminta melemahkan mental kita. Meminta bukanlah akhlak, bukanlah moral yang baik. Berusahalah untuk bertahan dengan keuletan, dengan kesungguhan hati, syukur dalam keadaan yang sulit. Ibu, bapak, dan saudara masih mampu memberikan bantuan, peduli kepada yang lain. Kebajikan yang lain, perbuatan baik yang lain adalah memaafkan. Satu hal ini sederhana, mungkin sering dikatakan sepele, tetapi tidaklah mudah untuk dilakukan. Kalau suatu saat ibu, bapak, dan saudara mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang lain, apa yang harus ibu bapak lakukan? Di dalam keseharian kita sering menjumpai banyak yang sangat marah. Bahkan mereka berusaha untuk kita harus menuntut mereka secara hukum melalui jalur kepolisian dan lain-lain. Karena harga diri kita sudah direndahkan, kita sudah dihina, kita sudah dijelekkan, dan lain-lain. Ini adalah cara yang lazim di masyarakat. Tetapi cara ini tidak berguna, bahkan merugikan kemajuan batin kita. Di dalam Dhammapada, bahkan ayat yang awal, syair yang awal, syair nomor 3 dan nomor 4, secara bebas, secara garis besar, Guru Agung kita mengatakan, menjelaskan, kalau seseorang selalu berpikir dia sudah menyakiti saya, dia merampas milik saya, dia memfitnah saya, dia menjelekkan saya, maka Guru Agung kita mengatakan, selama pikiran itu masih dipelihara, masih berada pada pikiran seseorang, kebencian tidak akan berakhir. Dan selama itu pula ia membuat sumber penderitaan. Ibu, bapak, dan saudara, semua umat Buddha dari golongan manapun meyakini hukum karma. Setiap perbuatan berakibat, dan akibat itu akan datang pada diri pembuatnya sendiri. Perbuatan baik akan berbuah kebahagiaan, semua perbuatan yang buruk akan berakibat penderitaan. Tetapi apakah keyakinan yang benar-benar diyakini oleh semua umat Buddha terhadap hukum karma itu mudah untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Apabila seorang umat Buddha mengalami hal-hal yang menyenangkan, kemajuan dalam kehidupannya, amat mudah ia mengatakan karma baik sedang berbuah. Tetapi kalau seseorang itu disakiti, dimaki-maki, dijelekkan, difitnah oleh orang lain, apakah mudah
Sebagai umat Buddha, ia mengatakan karma buruk, perbuatan buruk yang pernah aku lakukan sekarang berbuah. Ini agak sulit. Yang muncul adalah orang itu mengapa berbuat buruk pada saya. Dia orang jahat, dia memfitnah saya, dia menjelekkan saya, dia merusak harga diri saya. Saya tidak bisa menerima. Meskipun orang ini, umat Buddha ini meyakini hukum karma. Sesungguhnya apa yang dia sedang alami, orang lain yang memperlakukan buruk kepada dia, dia sedang memetik akibat perbuatan buruknya sendiri. Oleh karena itu, maafkan dia. Terimalah akibat perbuatan buruk itu dengan kesadaran, dengan keyakinan terhadap hukum karma. Dengan demikian, Anda sekalian akan menghentikan kebencian, dan menghentikan kebencian itu mengurangi penderitaan. Memang sering seseorang tidak berhenti sampai di situ saja. Kemudian dia bertanya, kalau kami tidak melaporkan dia, tidak menuntut dia pada polisi, Bante, kalau kami tidak melawan dia, apakah kami tidak membiarkan dia melakukan kejahatan? Apakah dia nanti akan bertambah-tambah kejahatannya dan kita akan diam? Ibu, bapak, dan saudara, semua alasan ini mencari keadilan, menegakkan kebenaran, menjaga harga diri, kalau tidak hati-hati sering digunakan untuk alasan atau untuk bersembunyinya keakuan, untuk alasan untuk bersembunyinya kebencian, karena pikiran yang ada adalah bagaimana membalas apa yang dia lakukan kepada kita. Oleh karena itu, sekali lagi, terimalah semua perlakuan yang buruk itu dengan pengertian hukum karma, dengan kesadaran dan memaafkan. Apakah memaafkan bisa mengubah orang lain? Tentu belum pasti. Memaafkan belum pasti mengubah orang lain. Tetapi memaafkan itu, meskipun tidak diucapkan secara lisan, membebaskan kita dari kebencian. Dan membebaskan kita dari kebencian itulah salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan. Ibu, bapak, dan saudara, memaafkan termasuk perbuatan yang baik. Hentikan semua perbuatan yang buruk. Sabab papasa akaranang. Berbuat kebaikan sebanyak mungkin. Menambah perbuatan-perbuatan yang baik. Kusalasu pasampada. Tetapi ibu, bapak, dan saudara, ada satu hal yang sama sekali tidak boleh dilupakan. Berhenti berbuat buruk, banyak melakukan kebaikan, tidaklah cukup. Ada jenis penderitaan yang masih harus kita atasi. Apakah itu? Pada saat kita sulit menerima perubahan. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita menyaksikan atau mungkin di antara kita juga mengalami perubahan-perubahan yang sangat radikal, yang sangat drastis. Apakah kesehatan? Bahkan mungkin di antara kita ada saudara kita, handetolan kita yang tiba-tiba meninggal dunia. Dan perubahan-perubahan yang lain. Siap menerima perubahan adalah
jalan yang tidak boleh, cara yang sama sekali tidak boleh dilupakan. Karena sulit menerima perubahan, sekalipun sudah banyak melakukan kebaikan dan berhenti berbuat buruk, juga menjadi sebab penderitaan. Oleh karena itu, Sacita Pariyodha Panang, bersihkan pikiran kita sendiri dengan melatih kesadaran. Tidak hanya meditasi untuk pikiran menjadi tenang, tetapi meditasi dengan menjaga, menghadirkan kesadaran dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari segala sesuatu sebagaimana adanya. Dan kesadaran yang semakin baik, maka kesadaran itu akan melihat dengan jelas ketidakkekalan sebagai kewajaran. Pada saat kesadaran muncul, melihat perasaan, melihat pikiran, maka perasaan dan pikiran itu juga akan menjadi tenang. Kotoran batin juga akan menjadi tenang. Dan lebih mudah bagi kita untuk menghentikan perilaku-perilaku yang buruk, melakukan kebaikan dengan ketulusan hati. Ibu, bapak, dan saudara, memang berhenti berbuat buruk tidak mudah. Melakukan kebaikan juga bukan sesuatu yang mudah. Demikian juga tidak meminta, bertahan untuk tidak meminta, tetapi senang memberi. Pada saat mereka melakukan hal-hal yang buruk kepada kita, kita siap menerima dengan pengertian hukum karma, dengan kesadaran. Tidak mudah. Bermeditasi tidak sekadar untuk ketenangan, tetapi menghadirkan kesadaran tidak mudah. Oleh karena itu, di awal khotbah yang pendek ini, Guru Agung kita memulai dengan Khanti Paramangthapo Titikha. Kesabaran, kesabaran kuncinya. Kesabaran dan keuletan yang terus menerus. Tidak mudah untuk mundur, tidak mudah untuk menyerah. Tidak mudah mundur, tidak mudah menyerah. Untuk menghentikan kejahatan, menambah kebaikan, tidak mudah meminta, bisa memaafkan, dan melatih kesadaran. Memang tidak mudah. Tetapi dengan kesabaran, dengan keuletan, kita harus bertahan. Tanpa itu, tidak mungkin kita akan mencapai kebahagiaan. Tidak mungkin kualitas batin kita akan naik. Tidak mungkin kita akan bebas dari penderitaan. Tetapi dengan keuletan, dengan kesabaran, dengan ketulusan hati, dengan pengertian yang benar, kita akan berjuang terus. Meningkatkan kualitas batin kita, mengurangi kotoran-kotoran batin, keserakahan, kebencian, siap menerima perubahan untuk membebaskan pikiran ini dari semua sumber penderitaan. Kita akan maju hingga akhirnya mencapai tujuan tertinggi, Paramangsukhang, kebahagiaan yang tertinggi, tidak lain adalah berhentinya penderitaan. Selamat merayakan Hari Raya Magha tahun Buddhis 2564. Semoga semua makhluk berbahagia.